Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami hikmah yang terkandung dalam penciptaannya, dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam wahyunya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mendalam, sebuah perjalanan yang akan membawa kita memahami hakikat penciptaan dan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran, serta memberi kita kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan dan petunjuknya, agar setiap ilmu yang kita peroleh menjadi cahaya bagi langkah kita di dunia dan bekal di akhirat. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi. Saudaraku yang beriman, setelah pelanggaran terhadap perintah Allah di surga, Adam dan Hawa tidak lagi layak tinggal di tempat yang penuh kenikmatan itu. Allah pun menurunkan mereka ke bumi sebagai tempat ujian dan perjuangan. Allah berfirman, "Turunlah kamu semua, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-Baqarah 36. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang sebagai khalifah di muka bumi. Dalam riwayat disebutkan bahwa Adam diturunkan di suatu tempat di bumi, sementara Hawa di tempat yang lain. Mereka terpisah dalam kesedihan dan penyesalan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Adam diturunkan di India, tepatnya di puncak Gunung Serendip, sekarang dikenal sebagai Sri Lanka. Sedangkan Hawa diturunkan di daerah Jeddah, yang dalam bahasa Arab berarti nenek, sebagai penghormatan kepada ibu pertama manusia. Mereka mencari satu sama lain hingga akhirnya bertemu di Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang di Padang Arafah. Nama Arafah sendiri diambil dari kata yang berarti mengenal atau bertemu kembali, sebagai simbol pertemuan Adam dan Hawa setelah berpisah di bumi. Saudaraku yang beriman, setelah terusir dari surga, Nabi Adam diturunkan ke bumi, suatu tempat yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Tidak ada cahaya surga yang menyinarinya, tidak ada suara tasbih para malaikat yang mengelilinginya, dan yang lebih menyayat hati, Hawa tidak ada di sisinya, sendirian. Di atas tanah yang asing, dengan hati yang remuk, Nabi Adam menangis tanpa henti.
Hari demi hari berlalu hingga menjadi tahun demi tahun. Dalam satu riwayat Israiliyat disebutkan bahwa Adam bersujud di atas sebuah batu selama 40 tahun. Air matanya tak pernah kering. Di setiap hembusan napasnya, ia hanya mengulang doa penuh penyesalan. Ya Rob, ampuni aku. Ya Rob, ampuni aku. Ia menangis di bawah langit yang tak lagi memayunginya dengan kenikmatan surga. Ia menangis karena kehilangan Hawa, karena kehilangan tempat asalnya, karena sadar bahwa dosa telah mengantarkannya ke pengasingan ini. Di tempat lain, Hawa juga menangis. Air matanya membasahi bumi, sujudnya tak terhitung, doanya menggetarkan langit. Ia merindukan Adam, tetapi yang lebih menyakitkan, ia merindukan kedekatan dengan Allah yang seolah menjauh karena dosa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang akhirnya menerima tobat Adam dan Hawa setelah mereka memanjatkan doa yang penuh penyesalan dan kerendahan hati. Allah berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah 37. Namun, tidak hanya Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan ke bumi yang fana ini. Ada satu lagi makhluk yang turut dihukum bersama mereka, iblis, yang telah dikutuk dan diusir dari rahmat Allah. Allah memberi waktu kepadanya hingga hari kiamat untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dalam kisah Israiliyat diceritakan bahwa Allah juga menghukum ular yang dahulu menjadi perantara iblis untuk membujuk Adam dan Hawa. Sebelumnya, ular berjalan dengan tegak dan memiliki rupa yang indah. Namun, sebagai hukuman atas keterlibatannya dalam tipu daya iblis, Allah menjadikannya sebagai hewan melata di atas perutnya dan menambahkan bisa yang mematikan sebagai pengingat akan perannya dalam peristiwa besar ini. Ketika iblis diusir dari surga dan diturunkan ke bumi, ia memulai kehidupannya sebagai makhluk terkutuk yang penuh dendam. Dalam beberapa riwayat Israiliyat disebutkan bahwa iblis diturunkan di sebuah tempat yang tandus, sunyi, dan gelap. Tidak ada cahaya rahmat Allah yang menyinari tempat itu. Ia meratap dalam kesendirian, dipenuhi amarah karena kehilangan kedudukan mulianya di sisi Allah. Diceritakan bahwa setelah diusir, Allah mencabut cahaya di wajahnya yang dahulu bersinar karena ibadah. Kini, wajahnya menjadi gelap, menyeramkan, dan menakutkan. Setiap langkah yang diambilnya di bumi meninggalkan jejak kebencian dan kejahatan. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Allah memerintahkan bumi untuk menelan jejak langkahnya dimanapun ia berjalan, sebagai tanda kehinaan abadi. Iblis yang dahulu berada di kalangan para malaikat kini menjadi makhluk yang paling dibenci. Namun, di tengah kehinaannya, iblis tidak lupa pada sumpah yang ia ucapkan di hadapan Allah. Karena engkau telah menghukumku tersesat,
Aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Quran Surat Al-A'raf 16. Salah satu misteri besar mengenai iblis adalah bagaimana ia berkembang biak. Dalam beberapa riwayat Israeliat disebutkan bahwa iblis tidak membutuhkan pasangan seperti manusia untuk berkembang biak. Allah memberinya kemampuan khusus untuk melahirkan keturunan dari dirinya sendiri. Dalam sebuah kisah, disebutkan bahwa Allah menjadikan tubuh iblis memiliki sifat yang unik. Ia dapat melahirkan anak-anak setan dari salah satu kakinya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa ketika iblis menggerakkan kakinya, dari situ muncul keturunan-keturunannya yang juga memiliki sifat jahat dan penuh kebencian. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa setiap kali iblis tertawa dalam kebahagiaan karena berhasil menyesatkan manusia, ia melahirkan keturunan. Anak-anak setan ini kemudian menyebar di seluruh penjuru bumi untuk melanjutkan misi jahat ayah mereka. Mereka memiliki tugas-tugas khusus. Sebagian menggoda manusia dalam ibadah, sebagian menebarkan permusuhan, dan sebagian lagi menyesatkan manusia dari dalam hati mereka. Ibnu Jarir Ats-Tsabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa iblis memiliki istri dari golongannya, dan mereka berkembang biak dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah. Namun sebagian kisah Israeliat menegaskan bahwa iblis mampu melahirkan sendiri tanpa memerlukan pasangan, menjadikannya sumber utama kejahatan di bumi. Diceritakan dalam riwayat Israeliat bahwa iblis sangat menjaga keturunannya. Ia membangun tempat-tempat persembunyian di bumi yang gelap dan tidak terjangkau manusia. Setiap anak setan yang lahir memiliki tugas dan sifat khusus. Ada yang diutus untuk membisikkan godaan dalam sholat manusia, ada yang menggoda hati dengan rasa sombong, dan ada pula yang menebarkan keraguan dalam keyakinan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa iblis mengawasi pertumbuhan keturunannya dengan penuh perhatian. Ia membekali mereka dengan ilmu tentang kelemahan manusia dan cara-cara menyesatkan yang paling halus hingga manusia tidak menyadari sedang digoda. Setiap kali manusia jatuh dalam dosa, iblis merasa puas. Dan dari rasa puas itu, lahirlah lebih banyak lagi keturunannya. Saudaraku yang beriman, setelah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, kehidupan mereka berubah drastis. Jika di surga segala kebutuhan mereka tersedia tanpa usaha, di bumi mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Kesepian, penyesalan, dan tantangan menjadi bagian dari perjalanan mereka. Namun Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan mereka sendiri. Dalam beberapa riwayat, termasuk kisah Israeliat, dikatakan bahwa Allah mengutus para malaikat untuk membimbing mereka dalam menghadapi kehidupan baru di dunia. Malaikat yang dahulu menyaksikan penciptaan Adam, kini diutus untuk memberikan petunjuk agar mereka mampu bertahan di dunia yang asing ini. Adam, yang sebelumnya hidup dalam kemudahan di surga,
kini harus belajar mengolah bumi. Menurut kisah Israeliat, malaikat Jibril turun kepada Adam dan mengajarkannya berbagai keterampilan dasar agar dapat menjalankan tugas sebagai khalifah. Beberapa di antaranya: 1. Bercocok tanam dan berburu. Malaikat menunjukkan kepada Adam cara menanam biji-bijian dan memelihara tanaman sebagai sumber makanan. Mereka juga mengajarkan teknik berburu hewan yang dihalalkan sebagai bekal kehidupan. 2. Membuat pakaian. Sejak aurat mereka terbuka setelah memakan buah terlarang, Adam dan Hawa mulai menutupi tubuh mereka. Malaikat mengajarkan cara memintal serat tumbuhan menjadi pakaian sebagai penutup aurat. 3. Memohon ampun kepada Allah. Malaikat membimbing mereka untuk memanjatkan doa sebagai bentuk penyesalan yang mendalam. Salah satu doa mereka yang diabadikan dalam Al-Quran berbunyi, "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf 23. Perjalanan menuju pertemuan di Jabal Rahmah. Saudaraku yang beriman, setelah menerima bimbingan dari malaikat, Adam dan Hawa terus mencari satu sama lain di permukaan bumi yang luas. Setiap malam, Adam memohon agar Allah mempertemukan dirinya dengan Hawa. Dalam kisah Israeliat, dikisahkan bahwa malaikat membisikkan kepada Adam agar bersabar, karena Allah telah menetapkan waktu yang tepat untuk pertemuan mereka. Adam berjalan melintasi gunung, lembah, dan padang pasir dengan hati penuh kerinduan. Hawa di tempat lain juga mengalami kesedihan yang mendalam. Ia merindukan sosok Adam, pendamping yang telah Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Namun malaikat selalu menghiburnya, mengingatkan bahwa kasih sayang Allah akan mempertemukan mereka kembali. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjalan dan berdoa, mereka dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, di padang Arafah. Air mata kebahagiaan membasahi wajah mereka ketika akhirnya mereka saling menemukan setelah perpisahan yang begitu lama. Pertemuan ini menjadi simbol kasih sayang Allah yang mengampuni dan mempertemukan kembali hati yang saling merindu. Hikmah dari perjalanan Adam dan Hawa di bumi. Saudaraku yang beriman, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah mendalam. 1. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Dalam kesedihan dan kesulitan, Allah senantiasa memberikan pertolongan. Meski Adam dan Hawa melakukan kesalahan, Allah tetap membimbing mereka melalui malaikat. Kedua, kesabaran dalam ujian adalah kunci rahmat Allah. Perjalanan Adam dan Hawa mengajarkan bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Kesabaran dalam menghadapi ujian membawa kita kepada ampunan dan kasih sayang Allah.
3. Ibadah. Sebagai benteng dari tipu daya iblis, malaikat mengajarkan Adam dan Hawa cara beribadah sebagai perlindungan dari gangguan setan. Ibadah yang tulus menjadi benteng kokoh dari bisikan dan tipu daya iblis. Saudaraku yang beriman, kisah ini belum berakhir. Di pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan Adam dan Hawa di bumi. Bagaimana mereka membangun kehidupan baru, dan bagaimana Allah memulai garis keturunan manusia dari mereka berdua. Tetaplah bersama kami dalam perjalanan penuh hikmah ini. Wassalamualaikum